Guys, akhirnya merchandise podcast Behind the Story resmi launching. Tim You Channel udah nyiapin berbulan-bulan, cari bahan yang bagus, desain yang modern. So, kalau kalian mau punya merch podcast Behind the Story, go get yours as soon as possible. Nomor WhatsApp-nya ada di bawah ini. Mama bilang, udah nggak ada lagi. Udah ini aja kita ikut naik gunung aja daripada di sini ada apa-apa. Turun, aku di piggyback ya berarti ya. Kayak di piggyback mama, terus jalan. Sepanjang perjalanan itu mayat semua. Berserakan. Di kanan, di kiri, ada yang di tengah-tengah pagar. Ada yang ini pagar masuk gitu. Dalam keadaan yang, dan itu bau sekali. Kan maksudnya bau gitu ya, banyak beling. Kemudian aku lewatin ada satu masjid di daerah kampungku, itu aku tinggalnya Kampung Laksana nama tempatnya. Waktu kita lewat ke situ, itu bayangkan itu semua teriakan orang menangis. Disitulah aku teriak-teriak kiamat 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 gitu kan. Sampai mama bilang, bisa diem dulu gak nih? Bisa diem dulu gak? Kan panik ya, kita semua panik. Dan aku pada saat itu berpikir kalau oh ini yang kalau aku ikut sekolah minggu, akhir zaman tuh ini nih. Ini Tuhan Yesus udah mau datang nih kayaknya nih, waktu itu mikirnya. Ternyata tikus, jadi ada tikus sekecil ini, itu nyangkut di belakang rambutku. Dan setelah dia cabut, rambutku pitak. Jadi dia cabut rambutku tuh di kaki sama tangannya. That's why itu aku tidak akan pernah lupa kalau rambutku tuh tidak terurai. Tapi aku percaya bahwa itu pertolongan Tuhan sih. Buat tangan Tuhan tolong. Dan pada saat yang bersamaan tangan Tuhan juga yang tolong kami berempat gitu pada saat itu. Jadi bentar Kel, ya. Napas dulu napas. Ya penonton napas, kru napas. lemes dengar ceritanya. Hai teman-teman, welcome back di Behind the Story sama gua Brian. Kalau kalian ingat 26 Desember 2004, Aceh. Ada tsunami datang tiba-tiba nggak pakai peringatan. Waktu itu ada satu anak kecil yang berjuang. Yang saya dengar sih dia sampai ke bawah arus dan seterusnya ya. Namanya Kelty Chin yang udah datang sama kita hari ini. Please welcome Kelty. Thank you so much. Thank you. Buat waktunya. Thank you. Oke, sebelum kita ngobrolin tentang pengalaman itu, boleh perkenalin diri dulu ke teman-teman yang nonton. Kamu tuh siapa, ngerjain apa aja, dan lain-lain. Silakan. Oke. Halo semuanya, namaku Kelty Chin, umur 30 tahun. Saat ini sedang membangun sebuah usaha atau entrepreneurship istilahnya. Sudah 30 tahun ya berarti ikut Jesus Christ, asik. Dari lahir ya? Dari lahir, kecil, tumbuh, besar, ngalamin banyak mujizat dan banyak perjalanan pribadi dengan Tuhan. Oke, kalau gue bilang 26 Desember 2004, tsunami Aceh. Apa yang muncul pertama kali? Memori yang paling dominan di pikiran lu apa, Kel? The end of the world. Benar, karena pada saat itu aku berpikir bahwa oh ternyata ini nih yang kalau sering aku dengar waktu sekolah minggu. Kan sekolah minggu sering ngomongin ada akhir zaman, kiamat dan segala macam. Jadi kalau diingat 26 Desember 2004, oh tuh kiamat sih. Buat saya pada saat itu. Karena nggak nyangka bakalan bisa ada satu kejadian yang buat bikin trauma ya sebenarnya ya. Dan butuh proses yang lama untuk bisa sembuh dan pulih dari hal-hal yang aku nggak sadar ternyata tuh ada jadi trauma gitu dalam hidupku. Waktu itu usia berapa kejadiannya? Kelas 4 SD, berarti kalau kelas 4 SD kayaknya sekitar 10 tahun ya. 10 tahun ya? 9 ya? Coba ya 2002. Kayaknya sekitaran segitu deh, 8 apa? 4 SD lah ya? 4 SD, pokoknya udah cukup lumayan bisa ngerti. Oke. Dan memorinya udah lumayan banyak inget. Waktu kejadian tsunami ini, waktu itu lagi ngapain? Di mana?
Jadi pada saat itu, ini aku tarik sedikit ya. Boleh. Tarik sedikit. Jadi aku tuh itu kelas 4 SD. Jadi waktu kelas 1 tahun sebelumnya itu, berarti tahun 2003, itu baru coba pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta, tinggal, kemudian ada, ternyata aku nggak bisa keep up sama sekolah di Jakarta, ya kan. Tiba-tiba anak dari Aceh pindah ke Jakarta sekolahnya, waduh, gue hampir nggak naik kelas nih. Akhirnya mama memutuskan ya udah balik lagi deh. Pas balik ke Aceh belum nyampe 3 bulan, tiba-tiba ya kejadian peristiwa yang tanggal 26 Desember 2004 itu. Aku lagi mau ke gereja. Jadi itu kan hari Minggu dan posisinya itu 1 hari setelah Natal kan. Jadi biasa ada sekolah Minggu, seperti biasa mama bangunin buat ke gereja pada saat itu. Jadi bangun, mandi, siap-siap, mama ke pasar beli sarapan. Nggak lama gempa. Itu pertama kali aku ngerasain gempa. Jadi anak kecil yang penuh dengan imajinasi, waktu itu aku berpikir bahwa oh nih gempa nih pasti ada sesuatu di bawah tempat tidurku nih, kayaknya ada yang goyang atau apa. Terus aku ingat banget, aku nggak keluar dari kamar, tetap di dalam kamar. Terus aku ngintip ke bawah, kok nggak ada orang Tuhan, aku bilang kan. Terus nenek yang aku tinggal di rumah itu akhirnya teriak-teriak, baru aku keluar. Baru akhirnya duduk di ruang tengah, posisi gempanya masih terus ya masih goyang. Itu berarti sempat ke Jakarta 2003. Sempat ke Jakarta 2003, betul. Terus pulang lagi. Nah pas kejadian ya, tuh. Pas pulang belum settle beberapa bulan, mau kayak starting new life, new journey gitu sama mama, kejadian ini gitu. Oke, buat kasih sedikit background di luar kejadian tsunami-nya ya. Oke. Di situ tinggalnya sama siapa? Situasi keluarga tuh seperti apa? Boleh digambarin nggak? Oke, jadi kebetulan aku ini di raise sama single mom. Jadi aku hidup berdua cukup lama dengan mama dari aku kecil, dari lahir sampai aku kelas 5 SD. Itu berdua sama mama. Jadi papa kandungku itu sudah meninggalkan aku sejak kecil. Jadi bukan cuma sekedar meninggalkan, tetapi ya kayak hilang aja gitu. Jadi benar-benar left me and my mom, kalau istilahnya stranded gitu ya. Kalau misalnya ada dalam satu pulau, kita kayak benar-benar ditinggal untuk bisa jalan sendiri. Jadi mama sama aku itu hidup berdua, dan pada tahun 2004 itu kita lagi ada dalam satu fase yang kurang baik dari sisi finansial, dari banyak hal. Dan puji Tuhan pada saat kami balik dari Jakarta ke Aceh, salah satunya kan struggling karena finance. Kedua itu struggling karena edukasi aku susah bisa catch up. Dan mama tuh kasihan juga, daripada nggak naik kelas, mending udah balik lagi ke Aceh. Karena kan secara kurikulum mungkin berbeda ya cara belajar di kota kecil dengan di kota besar. Pas balik ke Aceh, bingung nih mau tinggal di mana. Karena sebelum kelas 4 itu dari TK sampai kelas 3 itu aku terbiasa tuh nomaden hidupnya. Pindah dari satu tempat ke tempat lain. Dari satu kontrakan, dari satu kos ke kos lain. Dari rumah saudara satu ke rumah saudara lain. Saking sulitnya kehidupan. Berdua sama mama? Berdua sama mama. Saking sulitnya. Dan biasanya tuh aku sering dititipin ke nenekku atau ke tanteku lah. Untuk mama mungkin mau lanjut kerja, jadi aku dititipin. Nah pada saat itu pas kami pulang, Tuhan gerakin satu, ini istilahnya tuh kalau di bahasa aku tuh popo ya. Popo atau nenek yang bukan keluarga, bukan satu darah, tapi tiba-tiba dia kayak tergerak hatinya, dia ngomong sama mama, nama mamaku kan Lina kan, Lina daripada lu bingung, lu tinggal aja sama gua gitu loh. Biar ada yang urusin, soalnya anak-anakku kan udah pada besar-besar, udah pada punya keluarga, aku di rumah tuh sepi, cuman aku sama anakku yang paling tua. Jadi anak yang paling tua dari si nenek itu tuh kakinya pincang, jadi nggak bisa jalan lurus. Jadi mereka tinggal berdua. Ini teman gereja apa? Popo Kayaknya, ini? Popo ini kayak teman gerejanya mama sih. Teman gereja mama, cuman umurnya kan udah lumayan jauh kan. Dia pada saat itu aja udah umur kayak 70-an something. Ya 70-an something. Jadi dia bilang daripada rumahnya sepi, mending Lina sama Kelty tinggal di sini aja gitu, supaya rumahnya, kan kalau ada anak kecil dan aku lumayan extrovert kan, lebih hidup, lebih bawel gitu. Akhirnya kita decide, oh yaudah deh, oke gitu. Pulanglah ke Aceh, tinggallah di situ, beres-beres. Jadi itulah mungkin sedikit backgroundnya kenapa akhirnya bisa tinggal di rumah si Popo, yang bukan keluarga, tapi orang
lain gitu, yang kasih kesempatan buat kita bisa tinggal di situ. Jadi kejadian tsunami waktu tinggal di rumah si Popo ini, Betul, yang bukan keluarga. bukan keluarga. Oke. Jadi waktu kejadian tsunami di Aceh, lu lagi di dalam rumah, Lagi di dalam rumah, lagi bener-bener di ranjang. lagi diranjang, abis selesai mandi kan mau ke gereja. Terus? Terus males, jadi nggak mau pakai baju, jadi aku masih pakai handuk terus tidur lagi. Oke. Terus gempa. Si Popo sama si Mama di rumah. Mama lagi di pasar, lagi beli makan sarapan pagi. Itu kejadian jam 7:30 kan. Oke, ceritain detail dong. Kan gempa nih. Lu Gempa. pasti keluar rumah dong. Belum nggak keluar rumah keluar masalahnya. Belum keluar kamar, masih di dalam kamar. Oke, nunggu apa? Karena nggak bisa gerak. Jadi tuh kan kasurku tuh kan yang double terus pakai kayu jati gitu loh. Jadi berat kan dan itu tergesernya tuh lumayan jauh loh. Jadi kita di atasnya itu nggak bisa gerak. Dan aku berpikir ini mau jalannya mau gimana gitu. Akhirnya baru setelah si Popo teriak gempa-gempa keluar Kel gitu. Baru lari keluar. Nah pas waktu di luar itu di ruang tengah. Ya udah duduk aja mau kemana bingung juga. Nggak ngerti, nggak punya experience gempa. Sebenarnya itu bisa aja sih runtuh gitu kan. Tapi kita benar-benar by faith kayaknya duduk aja. Aku ingat banget aku duduk di kursi plastik warna biru. Di belakang aku foto Tuhan Yesus yang lukisan yang begini tahu kan. Yang kayak ada gambar hati. Udah dispenser, TV semuanya jatuh. Si Popo duduk di situ sama anaknya berdua. Aku di sini. Kursi kita tuh bener-bener setiap kalau dia ke kanan tuh naik. Kiri naik gitu. Jadi sekencang itu gempanya. Nggak ngumpet di bawah? Enggak. Kita nggak ngumpet. Kita bener-bener kayak jadi kayak bener-bener oh iya gitu. Dan aku masih kayak enjoy aja gitu. Nggak takut. Karena nggak ngerti kan. Oke. Sampai depan rumah itu tiba-tiba berak. Jadi kayak ada 4 ruko yang lagi dibangun tuh langsung anjlok. Runtuh. Pas banget di depan rumah. Dari tempat kalian kelihatan? Ini rumah yang runtuhnya pas di seberang. Oke. Jadi langsung kayak hah baru deh keluar. Baru kita keluar. Di luar baru masih sambil goyang kita masih kayak aku juga, si Popo bilang harusnya dari tadi nih keluar nih. Ntar kalau rumahnya roboh gimana? Ya nggak roboh kan. Kita udah di depan gitu. Oke. Di momen itu perasaannya lebih kebingung, lebih ketakut, lebih apa yang ada di pikiran dan perasaan tuh apa? Pas waktu gempanya itu lebih kebingung. Ini tuh apa ya? Karena nggak pernah ngerasain gempa seumur hidup kan. Ini tuh apa, terus kok bisa seperti ini. Jadi nggak takut sih. Pada saat itu benar-benar nggak takut, tapi lebih kebingung harus merespon seperti apa. Harus kemana, harus bagaimana gitu. Oke. Mulai takut tuh pas kapan? Nah setelah kejadian itu mama kan pulang. Itu tuh banyak orang tuh udah mulai berteriak-teriak kan. Kayak anak gua kejepit atau apa ada runtuh apa dan segala macam. Jadi karena waktu itu aku belum terlalu paham, pas mama pulang, mama itu bilang udah Kel nggak usah ke gereja lagi karena udah luanse, udah kayak ricuh di kota itu maksudnya udah pada ricuh, orang udah pada ngambilin yang bisa diambil, udah kayak di jara-jara karena takut nggak ada makanan, nggak ada apa itu kan mati kan listrik kan, langsung in the second of time itu langsung nggak ada lampu. Air juga berarti kan nggak bisa. Jadi mama bilang nggak usah lagi ke gereja, aku ikutin. Masih sempet tuh santai makan, sarapan. Tetangga-tetangga masih ada yang gimana rumah aman gitu, aman-aman. Terus nggak lama setelah itu orang pada lari-lari berteriakan dan rame. Mobil, motor, ada yang jalan kaki, ada yang lari. Semuanya tuh teriak satu kalimat yang sama, air naik, air naik. Nah pada saat itulah mulai muncul kayak ada ketakutan apaan nih air naik posisi itu sangat terik lagi panas banget dan kayaknya nggak mungkin ada air naik gitu kan, air apa gitu loh. Cuman waktu itu cara pemikiran seorang anak kecil gitu ya, wah mau banjir nih, seru dong kalau banjir. Jadi aku ingat banget mama bilang gini, Kel mama mau angkat baju ke atas kasur, kamu keluar deh lihat airnya sudah datang atau belum. Jadi aku keluar ke depan teras rumah. Pas keluar ke depan teras rumah itu banyak orang lari kan. Aku ingat sekali tuh ada namanya Bang J. Dia itu becak langganan aku. Jadi dulu kalau masih kecil-kecil tuh diantar ke sekolah, diantar ke les tuh pakai becak. Dia lewat, dia bilang Kelty naik lari sama mama lari naik ke atas.
kemana gitu. Karena rumahku itu posisinya tuh satu lantai. Jadi nggak ada lantai 2-nya. Pada saat itu aku dengan tenang jawab, tenang Bang Jack, tenang. Lewatlah dia itu masih pada panik, orang pada lari-lari. Aku masih kayak, yes, thank you Tuhan. Kamu main air, mau banjir nih gitu. Jadi kayak excited sekali. Terus gak lama aku dengar suara gemuruh. Gak lama sebelum dengar suara gemuruh itu jalanan udah mulai sepi. Yang tadinya rame, orang berlarian, motor, mobil, beca semuanya tiba-tiba sepi. Nah posisi rumahku tuh kedua dari paling ujung. Ini ada satu rumah, ini rumahku. Jadi kalau masuk rumah itu kayak belok kiri gini. Jadi kalau aku berdiri di sini, aku bisa ngelihat jalan yang ada di sini lurus. Aku dengar suara gemuruh yang tadinya kecil makin besar di tengah siang bolong matahari. Kemudian aku ngelihat nih ke sebelah kanan, arah pandangan mataku langsung ke sebelah kanan. Aku lihat kapal nelayan. Aku lihat kapal nelayan lewat sama ombak warna hitam. Hitungan detik, mamaku langsung tarik aku, kita udah di dalam rumah. Waktu di dalam rumah airnya itu udah sedada anak kecil. Hitam, airnya panas. Anget lah, jadi bukan air dingin. Kemudian bau sekali, bau lumpur dan bergelombang. Jadi bukan warna coklat ya, benar-benar warna lumpur, warna hitam. Dan itu udah langsung bergelombang kan. Kita baru kayak menyadari, wah kita salah nih, kenapa kita ada di dalam rumah gitu. Mama dorong pintu, kita semua coba dorong pintu, ya nggak bisa, airnya kan masuk. Pintunya kan harus didorong. Disitulah aku baru, aku teriak-teriak kiamat, kiamat, kiamat gitu kan. Sampai mama bilang, bisa diem dulu gak nih? Bisa diem dulu gak? Kan panik ya, kita semua panik. Dan aku pada saat itu berpikir kalau, oh ini yang kalau aku ikut sekolah minggu, akhir zaman tuh ini nih. Ini Tuhan Yesus udah mau datang nih kayaknya nih, waktu itu mikirnya. Terus gak lama, kan tadi aku cerita, di rumah itu aku tinggal bukan cuma sama nenek, tapi sama anaknya yang pertama yang kakinya pincang. Aku ingat sekali ini pintu, kami semua kan bertiga sama ada satu anak cowoknya si nenek tuh lagi main. Hari Minggu itu tuh lagi datang ke situ aja gitu. Dia bantuin kita berempat buat dorong pintu. Nggak bisa kebuka. Aku balik ke belakang mau panggil si ini nih yang pincang. Ih cepet ayo kita mau keluar, aku bilang gitu. Terus dia cuma geleng kepala, dia pakai bahasa Mandarin, dia ngomong, "Wote secien tau le, waktuku sudah tiba." Jadi ketika dia bilang waktuku sudah tiba, itu tembok belakang rumahku tuh meledak. Bolong broak, itu air dari belakang hantam ke depan, langsung kita berempat zup langsung ke depan. Keluar dari ruang tengah tadi. Pas di depan, ini atap kepala air udah segini. Jadi mamaku tuh udah pegangin bajuku. Satu tangan pegang surat penting, satu tangan lagi tuh megangin supaya tetap ngapung. Dan kita tuh stuck masih di teras karena rumahku itu kebetulan ada kawat duri. Jadi pagarnya tuh pagar duri. Jadi kalau mau keluar ya harus nyelemin gitu kan. Posisi kan nggak bisa berenang ya, masih nggak pernah belajar berenang juga. Jadi mama ngomong, aku celupin kamu pokoknya cepet-cepet naik ke atas gitu. Oh ya oke. Langsung mama ambil rambutku dicelup begitu, keluar nggak naik-naik lagi. Jadi aku posisinya itu sudah di luar dari teras rumah ya. Ini teras rumah, mama, si Popo sama anaknya yang laki tuh bertiga masih di sini nih. Aku posisi sudah di sebelah sini. Karena ini kan dibatasin sama kawat. Kamu tuh diduluin ya? Aku diduluin. Mereka masih di belakang? Mereka masih di belakang. Jadi pas waktu aku diduluin, nggak tahu gimana ceritanya, ini bertiga kan mungkin satu-satu keluar ya. Satu-satu kayak, atau langsung bertiga. Itu aku ingat sekali aku tuh udah nggak naik-naik. Aku berusaha kayak mau naik udah nggak bisa. Dan satu lantai loh, berarti kayak airnya tuh satu gini. Itu cepet banget ya, Itu cepet berarti banget. dari nggak ada air yang segitu. Itu cepet banget. Jadi pas waktu Kira-kira hitungan berapa? hitungan detik. Nggak nyampe menit. Nggak nyampe menit. Itu Air hitungan detik. langsung Iya. serumah. Aku masih santai mau main banjir. Tuhan Yesus gue gitu kan. Tiba-tiba dengar suara gemuruh. Pas waktu lihat suara gemuruh. Buset. Kapal nelayan bro. Pas kapal nelayan lewat bro. Itu hitungan detik. Aku juga gak tahu, tiba-tiba mamaku udah tarik, kita udah dalam rumah, air tuh udah sedada aku udah kayak kiamat, 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 udah kayak begitu. Karena airnya tuh gimana ya, kayak bau lumpur tapi bau air laut bercampur gitu.
Aku inget banget pas waktu aku udah di luar, itu banyak barang kan, kayak banyak barang itu aku kayak kena hantam, buak-buak, itu sakit sih. Ya waktu dari luar. Udah di luar nih, Sendirian. sendirian, kan aku duluan Jadi terpisah sama mereka. terpisah dulu nih sama ketiga si Popo, Mama sama si Om itu Iya. lagi terpisah. Di bawah itu aku merasakan banyak barang yang ngelewatin. Hah. Jadi kayak ketabrak-tabrak gitu kan, tabrak-tabrak dan aku nggak bisa naik ke atas. Jadi anggaplah air di situ, aku di Tenggelam, tengah-tengah situ, nggak bisa naik. tenggelam nggak bisa naik. Pada saat itulah aku berpikir bahwa oh this is my time gitu kan. Ini kayaknya Bentar, sebelum lanjut, tadi oke. yang anaknya si Popo yang nggak bisa jalan. Iya. Jadi kamu lihat itu tembok, air itu udah iniin dia dulu. Dia hilang. Jadi setelah aku bilang, yuk kita keluar. Waktu sekian tahu lah, waktuku sudah sampai, tembok belakang kan Heeh. hilang. Jadi si Kan aku ini kan hilang. Iya hilang, karena aku juga kedorong ke depan kan. Dia udah nggak bisa berenang Udah nggak bisa berenang, nggak apa. Jadi langsung hilang. Oke, lanjut ke kisahmu terpisah itu. Terpisah. Nah waktu terpisah itulah ada suara di dalam hati teriak. Aku teriaklah tuh di dalam air, Tuhan Yesus tolong. Jadi keminumlah air tsunami itu. Wow. Rasanya asin sekali, lumpur, dan waktu ketelan itu tuh kayak panas banget deh. Pokoknya tenggorokan panas sekali. Tapi mau gimana kan mau minta tolong. Mama pada saat itu bilang ngelihat rambutku tuh ngambang gitu loh. Kayak terurai rambutnya. Ini mama posisi dia udah di luar ya. Dia buang surat-surat penting. Kan paling deket atap ya. Atap seng kan yang miring begini paling deket tuh. Mama buang surat penting. Satu tangan dia raih atap. Satu lagi dia jambak rambutku. Dia tarik keluar. Kan airnya keruh. Itu. Sampai detik ini aku confirm beberapa kali sama mama. Rambutku enggak ngambang, rambutku diikat. Karena setelah kejadian aku ditarik, dijambak rambutnya, itu ada satu momen yang aku gak akan pernah lupakan seumur hidupku. Dan aku ingat dengan jelas rambutku diikat. Mama bilang, enggak, rambutku tuh ngambang. Enggak mah, gue gak ngerasa dijambak. Karena gue ngerasa ada orang di bawah dorong gue ke atas. Pada saat yang bersamaan, jadi ada cerita yang apa yang aku alamin sama apa yang mama alamin itu ada dari dua berbeda. Dia bilang dia jambak, aku nggak ngerasa dijambak, aku ngerasa di bawah itu aku didorong setelah aku teriak Tuhan tolong, Tuhan Yesus tolong, mama tolong, mulai ada yang dorong ke atas. Nah waktu dorong ke atas itu aku baru naik kan, pas naik itu kayak gitu. Nah baru tuh ketemu, lihat lagi nih ada mama, terus ada si Popo, terus ada anaknya lagi, kita udah nangis kan, dan udah kayak ini gimana gitu. Depan rumahku ada rumah komplek, ada orang duduk jongkok di atas atap. Jongkok, garuk-garuk kepala lihat kami, garuk-garuk kepala. Kita teriak, tolong tarik kami. Dia gini. Terus kita kenapa ya orangnya? Tolong, maksudnya kita takut ke bawah. Ini arusnya kuat sekali, kita takut gitu. Si cowok yang di atas itu sampai bilang, saya juga nggak tahu kenapa saya bisa ada di sini. Saya nggak bisa tolong kalian. Akhirnya kami membiarkan diri kami terbawa arus. Waktu terbawa arus itu bayangkan ada pohon kelapa, ada atap seng, ada kijang kapsul, ada es kudo, ada motor. Itu yang ada di dalam air tsunami yang sedang kami hadapi. Ada pagar, ada apa. Itu kalau kena tusuk atau ditabrak, ya nggak meninggoy di situ, meninggoy karena itu gitu kan. Jadi kami membiarkan diri kami terbawa air sampai ada satu rumah deket satu deret dengan rumah kami, pagarnya tinggi sekali. Jadi karena arusnya kenceng, jadi kita kayak hop. Jadi akhirnya nyangkut di pagar itu tuh. Nyangkut di pagar langsung kayak bener-bener dipeluk dulu tuh pagar. Ini kalian berempat nggak terpisah nih? Nggak terpisah. Pegangan. Jadi udah dapet aku, si Susnya udah dapet, kan yang paling berat si Popo nih. Jadi kayak si Popo umur berapa? Sekitar 70-an pada saat itu, 69-an. Jadi dan tinggi, orangnya tuh tinggi besar. Tinggi besar, jadi akhirnya kami semua, ayo rangkul. Jadi akhirnya rangkullah di si pagar. Rangkul di pagar, entah bagaimana ceritanya, di atasnya kan ada kayak balkon. Tapi pagarnya itu nggak ada pijakan kaki ya. Jadi kayak cuman yang lurus aja. Kami bener-bener kayak cicak. Manjat, ngerayap, naiklah nyampe balkon. Pas di balkon, kok banyak darah.
banyak darah netes. Waduh, ini darah siapa gitu kan. Pas lihat, oh ternyata darah dari mama. Dari tangan mama. Kan ingat gak yang satu tangan yang dia raih atap? Itu jari tengahnya itu robek, kebuka sampai tulang. Karena itu kan arusnya kan kenceng. Jadi satu-satunya tempat yang dia bisa raih itu cuman atap. Jadi dia genggam dan itu ternyata nggak sadar itu robek gitu. Jadi waktu aku lihat itu posisi udah bukan robek lagi. Kelihatan tulangnya kita sampai kayak. Tapi aku akhirnya menyadari gitu ya. Ketika belum tahu kan nggak sakit ya. Iya. Pas udah lihat langsung kayak aduh sakit Iya, gitu iya. kan. Nggak lama setelah itu kepalaku bergetar. Itulah yang kenapa aku merasakan bahwa aku tidak pernah menyadari aku dijambak rambutnya sama mama. Aku yakin betul aku didorong dari bawah. Karena mama bilang rambutku terurai, sama sekali tidak terurai. Pada saat yang bersamaan kepalaku bergetar seperti ada sesuatu yang menggerakkan. Aku teriak, kepalaku mau pecah. Terus gak lama setelah aku teriak, kepalaku mau pecah. Tiba-tiba ada ekor panjang sekali keluar dari samping sebelah kanan ke sini. Dan itu kayak mengelepak gitu ya, kayak plak, ini apaan gitu kan geli ya. Aku mau cabut gak bisa. Akhirnya aku minta tolong anaknya si Popo yang cowok. Tolong tuh kepalaku gitu kan. Dia tarik, wah, ternyata tikus. Jadi ada tikus sekecil ini, itu nyangkut di belakang rambutku. Dan setelah dia cabut, rambutku pitak. Jadi dia cabut rambutku tuh di kaki sama tangannya. That's why itu aku tidak akan pernah lupa kalau rambutku tuh tidak terurai. Tapi aku percaya bahwa itu pertolongan Tuhan sih. Buat Iya. tangan Tuhan tolong. Dan pada saat yang bersamaan, tangan Tuhan juga yang tolong kami berempat gitu. Pada saat itu, jadi Bentar, Kal. Iya. Napas dulu, napas. Ya penonton napas. Kru napas. Lemes. Gue lemes denger ceritanya. kalau diingat-ingat aku ceritain ini udah sampai ratus ribuan kali mungkin. Oke. Dari kelas 4 SD setelah kejadian, kemanapun aku pergi aku tetap akan Iya. kayak Anyway, ini podcast keberapa? belum pernah. Oh, ini perdana. Ini perdana. Digital. Oke. Belum Mantap pernah. nih, ada clippingannya ya. Oh iya benar ya. Ceritanya. Ya Oke. ini first time. Kemarin takut. Kalau mau minum Ya, silakan. minum dulu ya. Aku jadi susah minum loh pas kemarin loh, pas di tsunami nggak dapat minum loh. Iya. Iya. Oke. Wow, ini ceritanya. Kalau misalnya teman-teman tahu Tom Holland yang main Spider-Man, dulu dia ada main film waktu masih agak kecil. Judulnya The Impossible. Itu menceritakan kisah tsunami di Aceh, tapi dia lagi di Thailand. Iya. Itu Iya. waktu yang sama. Waktu yang sama, jadi Thailand juga kena, Aceh juga kena. Nah, yang tadi diceritain, kalau teman-teman mau lebih dapat gambaran visualnya, itu sih mirip sama itu film. Kalau kalian nonton filmnya tuh bener-bener mirip banget tuh. Nganyut, jari tengahnya, kalau itu pahanya kerobek, Iya. macam-macam. Karena di akhir semua bisa Di air, terjadi. betul. Cuman kalau yang di film itu airnya kan masih bersih ya. Coklat. Ini hitam ya. Ini lumpur semua, hitam semua. Jadi waktu kami naik ke atas balkon itu hitam semua. Bener-bener hitam kayak orang keluar dari lumpur Lapindo kali ya. Atau Aduh. enggak lah, ini lebih parah. Pokoknya hitam semua, bener-bener sampai mata kita gini-giniin biar bisa kelihatan karena hitam. Kalau tsunami-nya di New Zealand bening kali ya. Bening. Mungkin ya. Maaf. Oke, terus. Terus di atas balkon itu kita cukup lama. Di atas balkon cukup lama. Kan balkonnya itu jadi depan, terus ada dalamnya dong. Kita pengen masuk dalamnya tapi nggak enak kan. Kan terkunci. Berarti kita harus pecahin kaca rumah orang. Masih kepikir nggak enak. Masih kepikir. Aku ingat banget mama bilang jangan. Kita tunggu di sini. Tapi dingin. Ini nggak Kok bisa. bisa ya masih kepikir gak enak? Akhirnya si susu nggak bisa, kayak kita harus ke dalam ambil apa karena darah kan juga banyak, ini harus diperban atau apa. Akhirnya kita pecahin kacanya, kita buka. Pas nyampe ke dalam ternyata tempat musola. Kan kalau di Aceh kan memang mayoritas kan muslim ya. Iya. Jadi punya musola sendiri. Nah, rumah tetangga ini tempat musolanya itu di lantai 2. Jadi cuma ada sajadah, karpet untuk sholat ya, sama gorden. Nggak mungkin dong pakai sajadah. Maksudnya kayak masih ada rasa nggak enak gitu. Akhirnya kita copotin gordennya. Kita
nggak ada gunting, nggak ada apa. Jadi kita pakai itu buat kayak ngelap tubuh apa dan segala macem. Kita bertahan di atas itu dari jam. Jadi gempanya itu kan 7:30. Ada 1,5 jam delay waktu sebelum tsunami. Jadi waktu tsunami itu seingat aku tuh di antara jam 9 sampai 9:30. Jadi kami nyangkut di rumah itu mungkin di atas jam 10. Dari jam 10:30 ke atas kami masih di situ sampai sore. Dan itu tuh masih ada gempa susulan. Itu gempa terus, tidak berhenti. Gempa terus tidak berhenti, air posisi tidak surut, masih tetap sama dengan debit yang sama. Bahkan ada satu momen kayak wus gitu, Iya. kayak nambah lagi gitu airnya. Sekali ada gitu. Iya, ada sesekali. Terus yang tadinya rame, bayangkan yang tadinya rame orang berteriakan, tiba-tiba jadi hening dan cuma ada suara kriip-kriip air. Terus itu masih jam-jam 12-an. Lapar kan? Belum makan, belum apa, cuman ya berdoa gitu loh. Pada saat itu ini gimana Tuhan? Dan tidak melihat ada tanda-tanda kehidupan. Kami ngintip ke balkon, cuman lihat si om yang tadi itu tuh. Om yang ada di atas rumah orang, tapi dia udah agak jauh kan. Dia juga masih garuk-garuk kepala. Kayak kaget kali ya. Maksudnya siapa sih yang gak kaget, siapa yang gak shock. Gak ada yang nyangka akan ada kejadian seperti ini gitu. Total berapa lama di balkon itu? Sampai jam 5 sore. Itu ada rescue boat atau apa? Tidak ada. Jadi jam 2 itu mulai terdengar. Yang tadi kayak gini nih hening. Tiba-tiba terdengar orang teriak. Terus ada yang nangis. Wow gitu. Ada yang teriak Jupiter. Terus kita kayak kenapa nih? Kita ngintip keluar. Ada 2 orang tua tuh lagi nyari anaknya. Anaknya hilang. Gitu. Jadi kayak ada lihat anak saya nggak gitu-gitu. Nah mulai suara teriakan, suara orang minta tolong, terus suara orang nangis tuh mulai kedengeran. Dan nggak lama setelah itu aku ingat ada abang-abang, dia tuh jalan. Udah makan klen? Jalan? Klen. Kalau di Aceh tuh kalian tuh disingkat klen gitu kan bahasanya. Tapi dia jalan? Dia jalan. Dia sepinggang. Jadi dia pakai kayu terus sambil jalan. Maksudnya kayaknya dia mau ngecek. Ada korban gak, ini ada yang butuh pertolongan gak. Sudah makan kalian gitu istilahnya. Belum bang, belum. Bilang gitu kan. Ini ada Coca-Cola ngambang gitu kan. Pokoknya ada soda-sodaan ngambang. Yang cuman ada itu dilemparlah ke kita buat kita minum. Tapi aku bersyukur. Kalau pada saat itu aku tidak minum yang soda, mungkin aku bisa gak selamat. Karena aku baru mengerti bahwa minum air tsunami itu racun sekali. Banyak orang yang selamat dari tsunami kemudian seminggu kemudian ditemukan sudah tidak bernyawa dengan kondisi berbusa karena racun. Jadi pada saat itu yang ada cuman si soda itu gitu loh. Dikasih ke kita ya kita minum. Dan sama Timpam. Satu box gitu ya. Ya itulah yang kita pakai. Akhirnya sampai sore air mulai surut, mayat mulai naik. Yang tadinya kan gak kelihatan. Mulai ngambang satu persatu. Dengan bentuk dan rupa yang gak bisa saya gambarkan. Mama udah bilang, jangan lihat. Aduh. Ya, gua kan lumayan bandel ya. Makin dilihat. Penasaran juga ya. Trauma. Ada yang kepalanya kebelah. Isinya keluar. Dan itu kan berserakan di depan. Pemandangan dari balkon tuh itu ya? Pemandangan dari balkon tuh itu semua. Sampai waktu sore itu, abang-abang itu maju terus nanya, ini kalian kenal nggak? Karena pakai gelang Chinese katanya gitu loh, pakai gelang-gelang giok gitu. Kita lihat, ya udah nggak kenal lah ya bang, mukanya gembung, isi ininya keluar, siapa yang, ya hal-hal yang kayak begitu. Akhirnya mau ikut kami naik gunung nggak? Takutnya ini sampai malam udah nggak ada lampu. Disitulah aku takut sih. Aku lihat mama sakitan gitu tangannya kan. Terus aku juga kayak, mama tuh lebih kayak gini, aduh udah susah, hidup gak seberapa, habis lagi ini barang nih. Kan maksudnya kita baru bener-bener move gitu. Baru mau memulai kehidupan yang baru. Belum mulai udah habis. Maksudnya udah nol lagi gitu, bukan nol, minus pada saat itu. Jadi mama bilang, aku coba intip lagi, masuk lagi deh ke dalam rumah. Kalau airnya udah agak surut, barang berharga apa yang masih bisa diambil lagi. Oke. Jadi abangnya nungguin. Itu mungkin sepinggang ya, udah mulai surut tuh sepinggang. Mama masuk, yang bisa diambil tuh cuma 2. Dompet
warna coklat isi 80.000 sama Nokia yang bisa main yang ular. 3310. Iya 3310 apa 6.000, bukan 6.600 sih, yang pokoknya yang bentuknya ya gitu deh, kalau lempar ini bisa benjol gitu kan. Itu doang, dan itu posisi mati. Cuman itu yang tersisa. Mama bilang udah nggak ada lagi, udah ini aja kita ikut naik gunung aja daripada di sini ada apa-apa. Turun, aku di piggyback ya berarti ya, kayak di piggyback mama, terus jalan. Sepanjang perjalanan itu mayat semua, berserakan di kanan, di kiri, ada yang di tengah-tengah pagar, ada yang ini pagar masuk gitu, dalam keadaan yang dan itu bau sekali, kan maksudnya bau gitu ya, banyak beling. Kemudian aku lewatin ada satu masjid di daerah kampungku, itu aku tinggalnya Kampung Laksana nama tempatnya. Waktu kita lewat ke situ, itu bayangkan, itu semua teriakan orang menangis. Semua menangis mencari keluarganya, dan itu mayat sudah menumpuk. Gak ada space lagi buat taruh mayat. Saking banyaknya, jadi mulai digeser-geser gitu. Di situ aku kayak, maksudnya ngeliat, oh kayak kota mati. Itu jam-jam 5 sore kan. Dan tidak ada sukacita, maksudnya tidak ada kegembiraan yang itu semua duka, semua ketakutan, nanti malam seperti apa, dan gempanya masih terus berlangsung, tidak berhenti. Gempanya masih terus berlangsung, tidak berhenti. Setelah itu lagi on the way jalan, ngelewatin rumah teman baik mama. Kami kan dalam keadaan udah nggak dikenali ya sebenarnya ya. Kan bajunya kan tetap pakai baju yang tadi, cuman hitam kan. Tapi muka masih udah lumayan bersih karena udah lap lumpurnya. Kan gak ada air putih, gak ada air apa untuk membersihin. Dia dari luar dia lihat, itu Lina ya sama Kelty ya? Iya, mau kemana? Mau naik gunung, kami mau di gunung aja gitu. Karena di gunung katanya aman lebih. Gak usah, udah sini ke rumahku gitu kan. Pas masuk ke rumahnya ternyata udah banyak orang. Dia banyak teman-teman yang keluarga-keluarga, kerabat-kerabat itu numpang di rumahnya. Karena rumahnya itu kebetulan tsunami itu airnya cuma sampai ke mata kaki ya, di sini deh pokoknya cuma nyampe di bawah lutut gitu, jadi aman, rumahnya tinggi. Kami akhirnya di situ, mama dibersihin lukanya, tapi tetap tidak, itu tetap harus dijahit soalnya kan. Aku dikasih baju yang proper. Kami menumpang di situ sekitar 4 harian. 4 harian kami numpang tinggal di sana, sampai hari kelima aku ingat sekali itu mulai ada pengumuman dari tentara. Ayo ngungsi semua, jangan ada yang di kota karena mayat meledak. Mayat-mayat yang ditumpuk itu saking banyaknya tuh nggak siap untuk dikuburkan, jadi mulai meletup gitu, takutnya ada penyakit atau apa. Jadi kami diarahkan untuk tunggu di bandara, dan mama kan juga butuh pertolongan sebenarnya buat tangannya. Karena kami ke bandara dalam keadaan posisi naik eskudo warna hijau. Itu ada sekitar 17-an orang di dalam eskudo. Masih lewat ya mobilnya? Nggak lewat, jadi setiap kali kalau ada ketemu daerah yang mayatnya lagi itu digeser. Kan udah mulai dirapi-rapikan kan, tapi tetap ya gitu, ada daerah yang nggak bisa lewat sebenarnya. Jadi kalau udah nggak bisa lewat, udah kita jalan, kira mobilnya ditinggal di situ. Sampailah ke bandara, disitulah keluarga besar dari mama ketemu aku dan mama untuk pertama kalinya lagi. Keluarga besar mama tuh tanteku, berarti kayak cicinya mama. Tapi mereka orang Aceh? Orang Aceh juga. Jadi selama 5 hari itu mereka mencari keberadaan kami. Karena kami terpisah kan. Daerah mereka nggak kena? Kena, tapi rumah mereka tinggi, 3 lantai. Jadi mereka tinggal di atas lantai 3. Mereka udah datangin ke rumah yang pertama yang aku tinggal, udah nggak ada kan udah lihat hancur lebur begitu. Jadi kayak jangan-jangan si Lina sama Kelty udah nggak ada. Terus nggak ada yang tahu juga, nggak ada handphone, nggak ada signal segala macam. Kita ketemulah di bandara. Pas ketemu di bandara baru kita, akhirnya 2 hari sih tidur di lantai, di karpet, di tikar. Baru kita dapat antrian karena waktu itu pertama orang panik, jadi nggak ada yang mau pinjemin duit. Mama kita butuh tiket pesawat, dan pesawat tetap pada saat itu yang swasta ya tetap harus bayar. Kita nggak punya uang. Akhirnya kita diberikan bantuan sama pemerintah, tapi lumayan agak telat ya. Itu naik Hercules. Jadi
barengan sama mayat, barengan sama yang kritis yang kayak kakinya putus atau apa tuh dinaikkan barengan, terus di landing di Medan. Pesawat kecil ya guys, Hercules. Ya kan? Pesawat tentara sih ya. Yang nggak gede-gede banget kan? Dia nggak gede-gede banget. Tapi ada yang gede, ada yang nggak. Kalau yang gede itu biasa untuk yang orang terjun payung, terus yang mungkin kayak ngangkat-ngangkat peralatan militer. Jadi kita duduknya lesehan. Tapi yang orang tua tuh biasanya duduknya, jadi tempat duduknya tuh cuma ada 2 kan, yang di samping jendela manjang, sama seberangnya juga manjang, sisanya duduk di lesehan bawah. Bentar, sebelum kita lanjut dinaikin ke pesawat Hercules pindah ke mana, Medan? Ke Medan. Oke. Dari awal kejadian sampai ke bandara sebagai anak kecil, itu gimana lu memproses semuanya? Apa yang muter-muter di kepala waktu itu? Waktu itu cuma mikir, kok gini amat sih Tuhan? Oh, mikir gitu. ke Tuhan, kenapa gini Tuhan gitu? Kok gini banget ya Tuhan, maksudnya terus ini hidupnya harus seperti apa gitu. Kan sebelumnya aku menyadari sebelumnya itu kita punya kesulitan yang cukup sulit gitu. Jadi ketika ada ini gimana Tuhan? Nanti kalau di Medan seperti apa? Siapa yang mau tolong kami? Karena aku merasa waktu itu semua orang tuh nutup pertolongan. Karena semua orang memikirkan untuk sendiri kan. Dan sangat sulit untuk aku sama mama untuk bisa berpikir positif pada saat itu karena we don't have anything at all gitu. The only thing that left adalah baju yang kami pakai, dompet yang mama ambil yang isi 80.000, sama Nokia yang nggak berfungsi anyway gitu loh. Kalaupun ke Medan ini kita harus kemana? Kita itu berangkat ke Medan tanpa punya tujuan. Karena kalau tanteku memang dia punya keluarga di Medan, tapi udah terlalu penuh. Kami nggak cukup lagi untuk bisa tinggal bersama gitu. Dan tempatnya juga sangat, maksudnya nggak besar. Jadi kami harus figure out. Aku sama mama harus figure out gitu. Kita terlontang-lantung. Udah mikirin itu ya? Aku sudah mikir sampai ke situ, kok gini banget ya. Terus gimana ini? Oke. Terus naik Hercules ke Medan. Nyampe di Medan, di tempat penampungan gitu kan. Di daerah, tempat-tempatnya tuh aku lupa deh, Metal. Di dalam Hercules itu estimasi kira-kira kamu ingat gak ada berapa banyak orang? Ramai sekali. Dan aku nggak akan lupa karena Hercules itu lucu. Pesawatnya tuh kalau pas dia lagi naik, dia bisa jatuh tiba-tiba tatatatatatat gitu. Seriusan. Itu setiap kali dia jatuh, itu semua penumpang yang di situ tuh semua berteriak. Dan bahasanya lucu banget. Kami baru selamat tsunami Pak. Jangan jatuh pesawatnya gitu. Semua teriak begitu. Dan memang selama 1 jam lebih itu ya pesawatnya gitu kan, mungkin berat ya. Terus dia nggak bisa terbang tinggi kan. Jadi kayak cekam banget ya. Iya. Dan itu semua orang mukanya sama. Garis mukanya kayak linglung, bingung memprosesnya. Sampai di Medan. Sampai Metal di Medan, ya. Nama daerahnya Metal. Ada tempat penampungan itu untuk pertama kalinya aku lihat baju itu sangat berharga. Aku lihat tumpukan baju kan, maksudnya yang udah kan mungkin orang nyumbang baju. Jadi aku the only thing waktu aku nyampe, baju, aku mau cari baju sebanyak-banyaknya buat sama mama gitu. Mama langsung diarahkan ke dokter buat langsung dicek, buat dijahit atau diamputasi dan segala macem. Aku cuman dicek, kamu aman nggak dan segala macam. Aman, cuman keminum. Oh, kamu keminum. Jadi aku dikasih obat lumayan banyak untuk kayak perut ya atau apa nggak ngerti. Pada saat itu aku minum. Setelah itu aku lanjut. Visi utamaku adalah mencari baju sebanyak-banyak mungkin. Karena kita nggak punya baju. Cari. Itu tempat penampungan itu kamu akan dengar banyak orang berteriak. Karena banyak yang tiba-tiba diamputasi. Ada yang, dan itu aku dengar suara teriakan mama waktu dikorek. Jadi udah dibilang, Bu ini busuk. Ibu kalau telat 1 hari ini jari tangannya diamputasi. Untung nyampe pas hari ini. Tapi ini harus dikorek ya Bu. Tahan ya. Karena gak bisa dibius juga kan. Jadi kalaupun bius lokal tetap akan ngerasa sakit banget. Wah itu waktu aku lagi korek baju. Mama teriak itu nangis. Disitulah aku menyadari bahwa kayak. Aduh maksudnya Tuhan tolong mama ya. Kayak she's the only person that I have right now. Maksudnya don't take her please gitu loh. Aku ntar gimana. Masih umur segini mau bagaimana. Tapi aku udah ada thoughts
pikiran itu. Setelah ambil baju, kami dibantu oleh teman mama buat nginep di hotel ya kayak losmen selama beberapa hari. Tapi ini gimana? Aku ingat sekali tengah malam mamaku bangun. Mungkin dia nggak tahu aku tahu ya, tapi aku tahu ini Bang. Ini aku dengar sangat jelas. Jadi mama jangan pikir aku tidur, aku nggak pernah tidur. Oke. Benar-benar nggak tidur. Dia aku bangun, aku pura-pura tidur, aku dengar dia doa kan. Dia doa, dia teriak sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan ini gue sama Kelty gimana ya? Pertama kita nggak punya uang. Kedua nggak punya rumah. Ketiga yang tersisa sama apa yang kami punya yang saat ini kami ambil dari bantuan dari metal. Ini harus gimana? Di situ aku nangis kan. Maksudnya sambil denger sambil nangis aku cuma bilang, Tuhan tolong dong Tuhan Yesus. Maksudnya aku selalu percaya bahwa Tuhan pasti tolong, tidak pernah tidak menolong gitu loh. Dalam keadaan apapun. Kemudian out of nowhere tiba-tiba ada yang telepon mama. Jadi kan dipinjemin HP kan biar bisa komunikasi. Ditelepon, Lina, lu sama anak lu tinggal aja di tempat gua. Tapi rame-rame ya. Biar si Kelty bisa sekolah dulu aja. Kan kasihan. Ntar lu bantu-bantulah di salon. Teman mama baik sekali, punya salon di Medan. Dan aku percaya itu pasti Tuhan yang gerahkan. Karena gak deket kan. Dan siapa sih dalam keadaan sulit seperti itu. Itu bisa terhubung pakai, kan telepon nggak bisa? Kan udah di Medan. Di Medan itu? Mama tuh dikasih handphone. Jadi pas waktu di tempat bantuan, itu kita kayak ada ngelis siapa yang gak punya handphone atau apa. Ini ada orang tuh banyak loh nyumbang. Kayak handphone second, baju second. Jadi dikasih supaya ada bisa dikontak, bisa dihubungi sama keluarga dan segala macam. Nah pada saat itu tidak tahu kenapa si teman mama ini bisa punya nomor mama. Makanya lucu sekali. Kalau menurutku kalau bukan Tuhan yang tolong ini nggak akan ada nih kejadian sesimpel ini. Mama juga, lu dapat nomor gue dari mana? Ada, pokoknya dikasih deh gue deh. Udah, lu hari ini sama Kelty langsung ke rumah aja. Kucuk-kucuk kami ke rumah, akhirnya aku sekolah lah di Medan setengah tahun. Gratis di sekolah, di tempat tinggal yang tidak perlu bayar. Maksudnya ditolong. Sampai akhirnya tahun 2005 kita balik ke Aceh lagi. Itu waktu selama di sana mama kerja di salonnya teman itu. Iya. Terus kamu sekolah di sana. Sekolah. Itu sudah sampai kelas berapa? Itu kelas kan 4 SD 5. semester 2 kan sebenarnya. Mau naik ke kelas 5 kita pulang balik ke Aceh. Itu daftar sekolah, rapot, ijazah semua? Ya nggak ada. Tapi yang sisa yang ada tuh yang dari sekolah yang di Medan itu. Kalau yang sebelum-sebelumnya hilang. Jadi kita tuh dikasih kayak special case gitu. Semua anak tsunami, kan bukan cuma aku kan. Ada teman-temanku kita sekolah di sekolah yang sama. Sekolah yang sama korban tsunami nih. Jadi dikasih beasiswa gratis. Jadi kayak bisa lah kalian bisa lulus deh. Karena udah setengah sekolahnya pas di Aceh. Kelas 5 sampai selesai? Enggak, kelas 4 SD. Itu kelas 4 SD sampai selesai. Oh itu kelas 4 sampai selesai? Ya. Terus balik ke Aceh? Balik ke Aceh pas awal kelas 5. Karena 2005 ya? Berarti 2005. Betul 2005 awal. Pulang ke Aceh, tinggal di? Nah, nggak punya rumah nih. Nggak punya rumah. Jadi kita daftar ke Barak. Itu tuh aku inget banget, pokoknya semua orang yang tidak punya rumah boleh daftar untuk dikasih kayak rumah bantuan, Barak atau tempat penampungan. Dan semua yang kami daftar itu semua ditolak. Tidak ada, nggak satu pun kami dapat. Di situ aku kayak, kok kayaknya kasihan banget ya gue sama emak gue ya, kagak dapet, udah daftar, udah registrasi, nggak dapet. Jadi selalu slotnya penuh lah, ntar tiba-tiba kita nggak dapet lah. Akhirnya sampai dikasih rumah sama saudara jauh. Daripada rumahnya nggak dia pakai karena dia nggak mau pulang, dia suruh aku sama mamaku tinggal di situ buat bantu beres-beresin lah rumahnya gitu. Ini kerabat hubungan saudaranya apa? Jauh sekali sebenarnya. Jauh. Aku juga bukan tanteku, bukan saudara, maksudnya ring satu gitu tuh bukan. Jadi kayak mungkin saudara dari nenek, dari mana-mana kan kalau di Aceh kita kan sedikit ya orangnya ya, maksudnya ya udah saudara aja semua kayaknya. Ya udah jadi akhirnya dia suruh ya udah tinggal deh di rumahnya. Akhirnya kita tinggal di rumah itu. Berapa lama tuh tinggal di rumah itu? Sampai aku kelas 6 SD. Berarti setahun.
keadaan Aceh waktu 2005 tuh masih luluh lantah atau Masih udah? luluh lantah. Oke. Masih luluh lantah, masih banyak bangunan yang belum dipegang, masih sangat-sangat mencekam. Jam 5 sore itu atau setengah 6 itu maghrib itu tuh udah nggak ada orang, udah jarang ada orang gitu. Maksudnya kayak ya gitu, banyak hal-hal yang banyak pokoknya belum belum pulih lah. Apapun belum ada, tapi bantuan banyak sekali. Oke. Bantuan dari US, bantuan dari mana-mana tuh banyak datang buat kita. Terus banyak guru-guru asing datang bantu ngajarin di sekolah-sekolah, dan sekolah sepi. Anak-anaknya paling cuman kayak kalau aku sama teman-temanku paling itu cuman bersepuluh, berdua-belas, karena yang lain pada nggak berani pulang kan. Yang lain kan mungkin sama ikut orang tuanya ke Medan. Jadi ya aku kalau satu sekolah aja bisa cuman 8 orang yang datang, 9, 10. Tapi yang ngajarinnya bule-bule gitu, kayak yang dari luar. Oke. Pada saat itu Sampai kelas 6 sampai kelas 6 tinggal di rumah itu. tinggal di rumah itu. Terus abis kelas 6? Jadi kan tadi kalau dari ceritaku kan mama kan single mom nih. Aku inget pas waktu tinggal di rumah saudara jauh ini, aku pengen punya rumah. Karena aku tahu maksudnya kita nggak pernah punya rumah gitu loh, selalu kayak pindah dari satu rumah ke rumah lain dari dulu. Dan aku pengen punya papa. Aku bilang sama tonton, aku pengen punya papa, aku pengen punya rumah, dan aku pengen punya PS. Pengen Barbieku abis Tuhan, disikat sama tsunami semua, kagak ada yang tersisa, gue kagak ada mainan nih. Gue anak kelas 5 SD butuh mainan gitu, maksudnya ngobrol sama Tuhan sesimpel itu. So aku gambar, nggak lama mama kan dapat kerja di yayasan. Waktu kerja di yayasan ketemulah sama papaku yang sekarang jadi papa sambungku. Oke. Papaku itu korban tsunami, dia terpisah dengan istri pertamanya ketika air datang. Dia bukan cuma satu lantai, airnya itu sampai 2 lantai. Dia lebih rendah lagi rumahnya? Dia lebih dekat lagi dengan laut rumahnya. Oke. Jadi dekat rumahnya Juli. Sampai lantai 2, jadi bolong. Itu lantai 2 jebol semua. Baru akhirnya direnov. Jadi sampai hari ini papaku juga gak pernah ketemu tubuh, maksudnya bodinya si istri pertamanya tuh gak pernah, karena hilang, benar-benar lost. Papa ditemukan di tumpukan mayat. Ini hancur, robek kepala, kaki ini semua robek kanan kiri. Jadi makanya kalau kaki papa kanan kirinya tuh kalau kamu lempar air dingin, air panas udah nggak kerasa, sarafnya udah nggak kerasa. Dia ditemukan di tumpukan mayat karena dikira mayat, tapi dia teriak, terus orang kayak ada mayat, kok bisa ngomong, kira digeser-geser, oh masih hidup, langsung kayak ditolongin. Itulah papaku ketemu sama mama waktu tahun 2005, setahun setelah kejadian. Mama bantu di situ gitu. Dan aku jadi menyadari gitu. Aku minta rumah bantuan, nggak dapet. Ternyata tanpa aku sadari Tuhan lagi siapkan sesuatu yang lebih besar untuk Kelty dan mama pada saat itu yang aku nggak pahami. Cuman aku taunya aku setia berdoa, aku punya iman kalau aku tidak akan pernah tidak ditolong sama Tuhan dalam keadaan apapun. Dalam keadaan sulit pun tetap ada pertolongan Tuhan. Karena waktu kami tinggal di rumah saudara, mama pagi kerja, aku ke sekolah, pulangnya itu untuk bisa melanjutkan hidup kami tuh jualan telur gabus. Jadi aku gak ikut les. Aku gak ikut les sama teman-teman, aku bantu mamaku bikin telur gabus, digoreng, bikin sagon. Sagon itu tuh kayak makanan cemilan. Dari tepung lah? Iya, dari tepung sama kelapa. Diplastik-plastikin, jadi aku bantuin mama plastikin. Terus tuh aku dibentuk Tuhan sungguh luar biasa sih. Gak malu, gak apa, aku jualin. Aku jualin, boleh guys. Dan karena anaknya ekstrovert jadi kayak, lu belum jajan kan? Lu beli dulu nih telur gabus gue nih. Ini kapan? Ini kelas 5 SD nih, pas udah di Aceh dan 5. Pas tinggal di rumah yang dia nggak mau pulang kan. Yeah. Nah dari situ mama akhirnya ketemu sama si papa, terjadilah hubungan, mau masuk ke jenjang lebih serius. Gue nih nggak terima karena aku bilang sama tonton yang aku minta tuh papa kandungku. Kok orang lain nggak kenal gitu loh. Terus nggak mau gitu. Sampai pada akhirnya aku dilembutkan hati sama Tuhan. Pas aku memutuskan untuk menerima papaku dan segala macam, awalnya aku panggilnya cuma papa angkat, kayak Kepa gitu kan. Panggilnya apa? Papa angkat. Nah, bahasa Chinese itu kayak Kepa gitu. Kepa. Akhirnya aku bilang, aku boleh panggil kamu papa nggak gitu. Terus dia bilang, boleh dong, happy banget.
papaku itu punya 3 anak dan umurnya tuh jauh sekali dari atas aku. Jadi aku sekarang tuh kalau di silsilah keluarga anak paling kecil lah. Tapi kalau dari mama anak satu-satunya. Oke. Hidup sama papa Wenlung, namanya Papa Aldung ya kan. Sampai hari ini gitu. Berarti mama menikah lagi waktu kamu kelas? Kelas 5 SD. Oh, kelas 5 SD tuh Kelas 6, sorry 2006. kelas 6. Ya. Jadi abis tinggal di rumah saudara yang jauh itu, mama nikah baru pindah ke Betul. rumah si Papa Wenlung. Oh iya betul Papa Wenlung. Oh, jadi bertumbuh di sana akhirnya. Bertumbuh di sana. Dan akhirnya aku dapat jawaban. Aku gambar rumah sepetak. Tuhan siapin rumah 3 lantai. Ada tokonya di dalam. Oke. Ada PS-nya juga. Oh wow. Barbie-nya yang aku minta, aku cuma minta 1. Tiba-tiba bayangkan gak tahu dari mana. Aku dikirimin Barbie 4 kardus, 4 gentong. Jadi ada cici-cici udah tinggal di US. Dia udah tinggal di US, dia keinget temen mamanya punya ada Barbie nggak nih, ada nih temen gua korban tsunami, kasihan tuh si anaknya mau boneka. Aku dikasih sampai bukan cuma Barbie, ada Ken-nya. Ada baby Ken, ada baby Barbie-nya banyak banget sampai hari ini tuh aku simpen. Karena tuh kayak gila Tuhan kamu keren banget. Aku cuma minta 1 loh, dikasih segentong-segentong gitu. Dan dari situ aku memahami bahwa apa yang aku pikirkan, apa yang aku harapkan itu kadang nggak datang seperti apa yang aku mau, tapi apa yang terbaik dari sisinya Tuhan. Tuhan pertemukan aku dengan Papa Wenlu yang sayang sekali sama aku. Jadi seumur maksudnya masa-masa kecilku aku yang nggak punya figur papa, yang nggak tahu, akhirnya pelan-pelan ada ruang kosong itu mulai ada diisi sedikit demi sedikit gitu kan, lewat hadirnya si papa. Papa Wenlung ini punya anak kandung? Punya anak kandung. Selamat. Karena memang nggak di Aceh ya posisinya. Oh jadi kamu tinggal di rumah itu ada saudara tiri dong? Ada saudara tiri 1. Cewek cowok? Cowok. Umur sepantaran? Oh enggak, itu di atas aku 18 tahun. Oh udah jauh. Jauh. Papaku umurnya lumayan jauh sama mamaku. Papaku tuh kelahiran 48. Oke. Mama 71. Jadi sebenarnya aku cocoknya jadi cucunya papa instead of his daughter gitu. Tapi dia sayang mamamu lah. Sayang banget, sayang sama mama. Luar biasa. Sayang sama aku. Koko-kokoku juga sayang banget. Karena mungkin aku masih bocah ya waktu itu. Mereka kan udah berumur kan, udah lebih dewasa. Jadi aku ngerasa kayak banyak love yang aku rasa aku ditolak. Itu Tuhan pakai orang lain untuk ngasih tahu kalau gue sayang sama lu loh Kel. Lu gak sendiri gitu, lu jalanin hidup ini tuh gak sendiri, jadi jangan takut. Semua kejadian itu ada ngerubah cara pandang lu sama hidup gak? Ada. Apa yang berubah? Yang paling mendasar yang berubah itu jangan jadi orang yang berbeda sih. Mau kamu lagi ada di titik terendah dalam hidupmu atau paling atas dalam hidupmu, tetap harus andalkan Tuhan. Karena kalau nggak ngandelin Tuhan tuh capek banget. Rasanya kayak bisa semua serba sendiri kan. Padahal kita nggak mampu juga, nggak kuat. Dan itu yang ngubah aku melihat kehidupan tuh lebih kayak ke luas gitu loh. Jadi nggak sempit, nggak ngeliat orang tuh karena A, B, C sama aja, semua sama. Jadi nggak ada yang punya intensi tertentu terhadap orang yang berbeda, nggak ada. Nah itu yang aku rasa Tuhan ubah cara pandangku gitu. Oke, cerita hidupnya nih dari 6 SD sampai sekarang tuh panjang pasti ya. Panjang sekali. Tapi yang konsisten kayaknya kesetiaan Tuhan ya, penyertaannya dari hidupnya Kelty yang cuma punya baju nempel di badan, gak punya apa-apa sama sekali. Sampai sekarang kalau kalian ingat tadi waktu Kelty perkenalin diri, dia udah jadi entrepreneur ya, udah jadi wanita karir nih. Asik. Sekarang kita loncat ke kehidupanmu sekarang ya. Sekarang berarti abis ngalamin itu semua, dahsyat sih Tuhan sertain sampai ada punya keluarga, punya tempat tinggal. Sekarang udah dewasa, punya bisnis. Bisnis apa sekarang? Kebetulan aku bisnisnya itu import.
Jadi aku importir bahan baku, minuman, dan dessert yang supply untuk beberapa brand-brand besar yang ada di Indonesia. Aku jalanin bisnis ini juga baru 2 tahun. Tapi aku juga lihat bagaimana Tuhan tolong sih pakai bisnis ini untuk tolong karyawanku, terus tolong para pelaku usaha yang juga butuh untuk expand bisnisnya mereka. Dan ya itu gitu. Jadi Namanya apa? nama PT-nya itu Waras Legi Jago, tapi brand aku itu Tayo Indonesia. Tayo Indonesia. Tayo Indonesia. Gimana orang bisa collaborate ke your business? Servicesnya apa aja? Nah, servicesnya kita tuh ada 4 sebenarnya. Service, product, consultations, sama after sales. Jadi kalau service itu kita biasanya, aku punya tim R&D, Research and Development, yang melakukan kayak setiap bulan tuh mereka akan bikin menu-menu yang lagi ngetrend di misalnya di China atau di Taiwan atau di Jepang, akan kita coba pakai di Indonesia. Kemudian menu tersebut akan kita support ke klien-klien kita yang membeli produk-produk yang maksudnya dia beli produk sama kita, nggak cuma produknya aja dibeli, tapi dia udah dapet menunya, dia tahu harga modal HPP-nya, dia mau jual di harga berapa. Jadi kita bantu satu step lebih gampang supaya customer atau klien itu tinggal terima beres. Jadi B2B ya? Jadi lebih ke B2B, betul. Untuk para pelaku-pelaku usaha F&B. Oke. Horeca, hotel, restoran, sama kafe gitu. Oke, kalau orang mau kontak ke? Boleh langsung ke Instagramnya ya, Langsung di ke Tayo Indonesia. Atau Instagramnya Kelly juga tertampil aja ya. Instagramnya Kelly di bio-nya ada ya, Tayo Indonesia. Ada Tayo Indonesia, betul. Kalau mau collab punya bisnis F&B bisa hubungin Kelly. Closing terakhir, kita udah 1 jam. Oke, nggak terasa. Nggak terasa ya? Nggak terasa. Maaf ya ngomong terus nih aku Nggak nih. apa-apa, emang saya butuh tahu ceritanya luar biasa. Minta pesan ya dong buat orang-orang yang mungkin sedang merasakan kehilangan, gak punya apa-apa, lagi di titik terendahnya gitu. Apa pesan lu buat mereka? Kan lu pernah ada di titik itu tuh. Silakan. Kalau pesan aku sih tetap andalkan Tuhan sama tetap setia. Karena buat aku pribadi ketika lagi ngalamin hal yang gak enak dan yang paling penting tuh respon hati gak boleh berubah. Gak boleh jadi orang yang berbeda ketika kamu lagi di atas, ketika lagi di bawah, itu harus tetap sama. Nah itu yang aku tahu Tuhan tuh bentuk hatiku. Jadi aku ngelihat semua orang itu tuh sama. Tidak membeda-bedakan dia lebih ini, dia lebih itu, tidak ada. Karena buat aku pribadi everyone is at the same place aja gitu. Dan Tuhan pertemukan untuk ngebentuk kita. Jadi gak ada tuh ngerasa aku lebih superior atau siapa lebih, itu tuh gak ada. Dan pada saat di titik terendah tetap andalkan Tuhan. Karena ketika andalkan Tuhan, hal-hal yang gak mungkin tuh jadi mungkin. Hal-hal yang gak pernah kita pikirkan, gak pernah kebayang, malah itu yang Tuhan siapkan dan sediakan. Kadang kaget-kaget juga, cuman mintanya simple gitu, cuman minta buat Tuhan sertai. Ternyata penyertaan Tuhan itu bukan cuman hari ini, kemarin, sampai kapanpun tetap ada gitu, gak pernah ninggalin. Dan itu yang aku rasa yang Tuhan kerjakan dari Kelty yang 20, kan tsunami udah 2004 ya, ini udah 2026, berarti sudah 22 tahun. 22 tahun Kelty yang dulu sama yang sekarang tetap punya hati yang sama Tuhan. Tetap gak ada yang berubah. Cuman tambah tua aja. Sama tambah mungkin lebih sedikit berhikmat kali ya. Lebih bijaksana, udah gak gampang dikit-dikit nangis. Misalnya udah lebih kayak kuat menghadapi hidup ini gitu. Jadi ya lagi ada di fase apapun, percaya kalau Tuhan punya kuasa sih untuk tolong. Karena itu yang aku lihat ya, gak pernah ditinggal. Tidak pernah ditinggal dan tidak pernah dibiarkan tergeletak. Terus sulit apapun. Terus bergantung ya, sama Tuhan. Iya. Oke. Thank you so much. Thank you so much. Ceritanya luar biasa. Ntar kalau kita bisa berbisnis bersama. Oh boleh banget. Kabar-kabaran. Kita update. Oke. Alright, thank you so much teman-teman udah nonton sampai ending episode ini. I'll see you guys di next episode. Teman-teman, thank you so much udah nonton episode ini. Semoga diberkati ya. Kalau kamu butuh didoakan, butuh teman cerita, please feel free reach out nomor WhatsApp di bawah ini anytime. Kalau kamu diberkati lewat program-program di channel, please komen,
like, share, and subscribe di channel supaya kita bisa lebih semangat lagi. Thank you guys. Bye-bye.